Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Jemaat GBI di Pasirian. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya melewati video live streaming ini saja. Terima kasih kepada Gembala Sidang yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk boleh membagikan pesan Tuhan untuk jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat sebuah perjalanan jadi orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, ini mewakili seperti saudara dan saya yang adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Paulus. Kita semua tahu tentang Paulus. Saya mau ajak saudara pada sepenggal bagian kisah daripada Paulus yang mewakili di mana dia adalah orang dipilih Tuhan, bagaimana perjalanan hidupnya, perjalanan hidup orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya mau ajak saudara melihat satu kisah. Kita lihat Kisah Para Rasul, pasal yang ke-23, ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-23, ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbicara demikian. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Ayat ini menerangkan, pertama, Tuhan sendiri datang kepada Paulus dan memberikan sebuah perintah. Ya, saudara. Dan yang kedua, ada sebuah tujuan yang ingin dicapai atau tempat di mana Paulus harus berada, yaitu Roma. Dan Roma ini, perjalanan Paulus ini, itu dikehendaki oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau sengaja mengangkat kisah ini. Kita melihat di sini bagaimana perjalanan orang yang dipilih oleh Tuhan, seperti saudara dan saya. Lalu engkau orang dipilih oleh Tuhan dalam hidup ini mempunyai sebuah tujuan. Dan tujuan saudara dikehendaki oleh Tuhan. Banyak tujuan kita. Ada yang dikehendaki Tuhan, pasti juga ada yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, saudara. Tapi ada tujuan yang sungguh-sungguh pasti dikehendaki oleh Tuhan. Contoh, berumah tangga. Siapa yang ingin berumah tangga bahagia? Anda ingin tujuan Anda bernikah adalah berumah tangga. Anda ingin tujuan Anda menikah untuk memiliki anak. Anda ingin setelah Anda selesai studi, lalu Anda ingin bekerja. Dan pada saat Anda ingin bekerja, Anda ingin sukses. Saudara ingin berhasil. Anda ingin diberkati dalam ladang-ladang pekerjaan yang sedang engkau geluti saat ini. Itu tujuan saudara. Dan saya yakin, saudara, itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan. Lihat di sini, ada sebuah tujuan, dan tujuan itu Tuhan kehendaki. Paulus mau pergi kemana? Ke Roma. Dan Tuhan menghendakinya ke sana. Sekarang yang kita mau melihat bagaimana perjalanannya, bagaimana kejadiannya berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan dan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Kita lihat, saudara, Paulus harus pergi ke Roma. Ya, berarti dia harus naik kapal. Saya sarankan Bapak Ibu bisa membaca, cukup panjang kisahnya, tapi menarik. Kisah Para Rasul pasal 27 dan pasal 28. Ya, tapi saya akan membacakan beberapa bagian ayat firman Tuhan saja. Ya, mari kita baca sama-sama sekarang. Kisah Para Rasul pasal 27. Saya ingin lihat bagaimana perjalanannya. Kisah Para Rasul pasal 27, ayat saudara, lompat saya ajak saudara membaca ayat yang ke-13 dan 14. Ya, Kisah Para Rasul 27 ayat 13 dan 14. Di situ dikatakan, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan,
Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kalau saudara baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, 13 ini saudara, dari awal memang perjalanannya sudah ada tanda-tanda tidak baik. Yang saya mau angkat di sini, Anda lihat di sini, ternyata saudara, kita bisa tarik hikmahnya di sini. Ternyata perjalanan orang yang hidup di dalam Tuhan dan sedang berjalan mengejar sesuatu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, ternyata juga tidak mulus. Ada badai di sana. Paulus juga, Tuhan sendiri katakan, engkau harus pergi ke Roma, engkau harus bersaksi di Roma. Tuhan perintahkan, tapi ternyata dalam perjalanan Tuhan tidak menyingkirkan badai, tapi ternyata membiarkan badai. Kalau Anda lihat di sini, wah, dan badai itu bukan sebentar. Saya ulang, badai itu bukan sebentar. Ayat 27 dikatakan, malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Wow, 14 hari diombang-ambingkan. Paulus diombang-ambingkan. Orang yang berjalan dengan kehendak Tuhan ternyata sedang diombang-ambingnya dengan badai. Sama seperti saudara dan saya bisa mengalami hal yang sama. Engkau ingin mencapai kebahagiaan, engkau ingin mencapai sesuatu yang pastinya Tuhan inginkan di sana. Apalagi dalam pelayanan, Tuhan selalu memberkati saudara, menghendaki Anda melayani. Tapi ternyata dalam perjalanan pelayanan saudara, ada badai. Dan badai itu saudara, bukan sebentar, lama. Dan badai itu, satu kata ini, membuatmu terombang-ambing. Apalagi badai pandemi ini seperti ini, Anda terombang-ambing, Anda bingung, Anda susah. Bukan sebentar. Anda sudah berdoa? Iya, Anda sudah berdoa. Paulus, saya yakin Paulus pun tiap malam dia berdoa. Mungkin pagi dia berdoa, dia berdoa. Tetapi ternyata 14 hari, sampai 14 hari tetap diombang-ambing. Lompat ke belakang, ayat yang ke-20. Ayat yang pada Kisah Rasul 27 ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Firman Tuhan berkata, akhirnya putuslah segala harapan kami. Kami itu siapa? Ya, seluruh ABK kapal. Termasuk siapa? Paulus. Termasuk siapa? Saudara. Anda yang sedang mendengar, melihat live streaming ini, putuslah harapanmu. Mungkin hari ini Anda sudah putus harapan saudara. Karena apa? Sudah 1 bulan, bahkan sudah 2 bulan ini, bahkan memasuki 3 bulan ini, Anda diombang-ambingkan dengan kondisi Anda tidak ada pendapatan, Anda no income, saudara. Tapi ada kebutuhan yang harus engkau penuhi. Diombang-ambingkan. Putuslah harapanmu. Siapa yang mengalami ini? Orang yang sedang berjalan dalam kehendak Tuhan, yaitu Anda. Tetapi ada kabar baik untuk Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara percaya Tuhan sedang berbicara pada Anda pada pagi hari ini? Coba perhatikan firman Tuhan berikutnya. Ayat 22. Saudara yang putus harapan, saudara yang sudah kehilangan semangat,
Anda yang merasa bingung karena Anda sedang diombang-ambingkan oleh situasi ini, diombang-ambingkan oleh ketidakpastian, dengan segala kesusahan yang benar-benar kau hadapi, bahkan engkau sudah memprediksi mungkin bulan-bulan depan, minggu-minggu depan, bulan-bulan depan, pasti akan kesulitanmu akan bertambah. Ya, Tuhan sedang berbicara pada Anda lewat firman Tuhan ini. Dan perhatikan, ayat 22. Ayat 22, saudara, sampai ayat yang ke-25, kita baca. Ayat 22 berkata, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berbicara pada Anda. Kau yang sedang bingung dan sedang diombang-ambingkan, Tuhan ingin supaya saudara bertabah hati. Dan Tuhan jamin keluargamu tidak akan mati, bisnismu tidak akan mati, karirmu tidak akan mati, rumah tanggamu tidak akan berantakan. Jika doamu sampai hari ini belum dijawab, oh haleluya, bukan berarti semuanya itu batal, saudara. Tuhan berbicara pada Anda, tabahkanlah hatimu. Tuhan memberikan satu poin, tidak ada yang mati, tidak ada yang gagal. Haleluya. Dan ayat 23 dikatakan di sana, karena perhatikan di sini Bapak Ibu. Haleluya. Ini sekarang Anda melihat pagi hari. Bukan kebetulan, sudah dengan waktunya. Saya percaya ini waktu Tuhan juga berbicara pada Anda. Ini pagi hari, berarti saudara, karena apa? Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Saudara menyembah Allah? Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Anda tidak sendiri. Anda bersama dengan Tuhan. Dan malaikat Tuhan ada di sekitar Anda. Dan sekarang yang terpenting adalah apa yang dikatakan malaikat kepada Paulus. Dan inilah yang Tuhan katakan kepada Anda pada pagi hari ini. Haleluya. Ayat yang ke-24. Dan dia berkata, apa saudara? Jangan takut, Paulus. Boleh nggak saya ganti Paulus ini dengan nama Anda? Kalau nama saya Moses, berarti tadi malam saya mungkin sedang putus harapan. Malaikat Tuhan berbicara pada saya, jangan takut, Moses. Saudara, Tuhan sedang bicara pada Anda. Lanjut, firman Tuhan berkata apa? Engkau harus menghadap Kaisar. Artinya, tujuanmu tidak akan gagal. Doamu pasti akan dijawab. Haleluya. Apa yang kau kejar? Apa yang sedang kau tuju? Apa yang sedang kau gumulkan saat ini? Dan sepertinya terhambat oleh badai pandemi ini, firman Tuhan berkata pada Anda, seperti Tuhan berkata pada Paulus, tujuannya menghadap Kaisar pasti tercapai, tidak akan batal. Berarti rencana saudara yang Anda susun mulai dari tahun lalu, kalau tiba-tiba berhenti dalam 2 bulan, 3 bulan ini, tidak akan batal dan tidak akan berhenti. Amin. Haleluya. Tuhan sedang bicara pada Anda. Terus, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka perhatikan, semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Anda sebagai suami yang cinta Tuhan dan takut akan Tuhan, oleh karena engkau cinta Tuhan, maka seluruh keluargamu selama pandemi ini akan aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Kalau engkau punya sebuah usaha dan engkau mempunyai beberapa karyawan atau banyak karyawan, Tuhan berbicara pada Anda, kalau Anda sebagai pimpinan yang takut akan Tuhan dan menyembah Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus, maka percayalah, karena engkau, maka seluruh karyawanmu tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Mereka akan sehat, mereka akan tetap dipelihara dan tetap kuat. Amin. Ayat 25. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena, perhatikan,
Aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Semuanya pasti akan terjadi seperti yang firman Tuhan katakan. Amin. Haleluya, saudara. Oh, haleluya. Sekarang lompat ayat yang ke-34. Ayat 34 berkata, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, tabahkanlah hatimu. Jangan takut. Keluargamu semuanya pasti tetap aman, bisnismu tetap aman. Percayalah, semuanya akan terjadi seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Sekarang, dalam perjalanan hari demi hari, masih badai ini, betul kan? Artinya selama masih badai ini, selama di perahu yang sedang dihantam badai ini, selama dalam hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan? Paulus mengatakan, harus makan. Karena mereka semua sudah beberapa hari ini tidak makan. Mereka harus apa? Makan. Apa artinya makan ini? Dua hal. Satu, makan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari. Betul kan? Anda perlu makan. Berarti saudara harus lakukan kegiatan, saudara, yang memang yang engkau harus kerjakan. Engkau memang kalau engkau harus bekerja, tetaplah engkau bekerja. Engkau sebagai ibu rumah tangga, tetaplah engkau tugas Anda sebagai ibu rumah tangga yang baik. Amin. Lakukan tugas Anda. Anda sebagai pelayan Tuhan, kerjakanlah tugas pelayanan Anda. Lakukanlah, saudara. Apa yang seharusnya Anda kerjakan, kerjakan. Yang kedua, maka ini bicara tentang firman Tuhan. Bicara tentang kehidupan rohani. Saudara, tetap pelajarilah firman Tuhan. Engkau harus makan, cari terus firman Tuhan yang membuat engkau kuat. Amin. Haleluya. Jangan justru engkau tidak makan, engkau menjauhi firman, tapi carilah firman Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 35, saudara. Oh, maaf, kelewatan. Karena saudara harus pegang satu hal ini. Saya senang sekali. Ayat 34b dikatakan, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari apa? Rambut kepalanya. Saya mau tanya pada saudara, rambut Anda jatuh, Anda terasa sakit nggak? Anda terasa gitu, kalau rambut Anda rontok gitu, Anda terasa? Nggak terasa. Anda lihat, yang tidak Anda rasakan aja, Tuhan perhitungkan. Apalagi yang terasa di hati Anda. Apalagi kepedihan di hati Anda, kepahitan di hati Anda, ketakutan di hati Anda. Allah pasti jauh lebih peduli. Betul kan? Rambut aja rontok, Anda nggak kerasa, tapi Tuhan itu perhitungkan. Apalagi sesuatu yang benar-benar terasa, takut, sedih, bingung. Saudara percayalah, Tuhan sangat perhitungkan apapun sedetil-detilnya tentang hidup Anda. Haleluya. Ayat yang ke-35, situ berkatakan, sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan, maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Hari-hari ini, makan. Dan yang kedua, saudara sahabat, mengucap syukur. Harus tetap mengucap syukur. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan memang berkuasa untuk melenyapkan badai. Tetapi dalam peristiwa ini, tidak semua badai itu Tuhan lenyapkan. Dan untuk peristiwa Paulus ini pun, badai tidak berlalu. Badai terus terjadi. Sampai Paulus lolos, bukan berarti badai itu berhenti. Tidak. Begitu pula saudara dan saya. Begitu pula Anda dan saya yang berjalan menurut kehendak Tuhan. Dan Anda sedang kena badai, dan tidak semua badai itu Tuhan lenyapkan. Saudara lihat, saudara, ayat 40, ayat 40. Ayat 40, saudara. Mereka melepaskan tali-tali Saul, lalu meninggalkan Saul itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi,
memasang layar topan supaya angin meniup kapal itu menuju ke pantai. Berarti apa, saudara? Badai, ingat jadi, badai tidak berhenti. Haleluya. Badai tidak berhenti. Lalu apa yang terjadi? Ada firman Tuhan? Ya, ada firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara? Ya. Ada rema? Ya. Rema Tuhan apa? Berbicara jelas tentang badai akan berhenti? Tidak. Cuma berkata, jangan takut, seluruh orang ini tidak akan binasa. Amin, saudara. Lalu apa yang terjadi? Kapal itu diombang-ambingkan, sampai pada akhirnya sudah ngikutin saja. Mengikutin saja. Kemana arah angin badai itu meniup, sudah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan juga demikianlah hidup saudara dan saya. Terkadang Tuhan tidak melenyapkan badai, tapi justru Tuhan itu memakai badai yang sedang kau alami. Untuk apa? Menghanyutkan engkau, membawa engkau ke sebuah situasi. Seperti Paulus, ternyata kapalnya terdampar di Pulau Malta. Haleluya. Kalau Anda berbicara di pasal yang ke-28, maka Anda lihat di sana, perahu Paulus terdampar di Pulau Malta. Saudara dikasih oleh Tuhan, badai pasti berlalu, amin. Tapi tidak semua badai itu ternyata berlalu. Tapi justru Tuhan memakai badai itu, justru membuat Anda terdampar. Anda harus terdampar. Memang gak enak rasanya kata-kata terdampar, tapi itulah, saudara, Anda harus berada di sebuah tempat yang sepertinya tidak Anda rencanakan. Anda berada dalam sebuah situasi bisnis, situasi studi, situasi pekerjaan, situasi pelayanan yang tidak seperti biasanya, yang tidak pernah Anda duga. Dan ternyata juga demikian, saudara. Ternyata juga demikian. Hari-hari ini Anda dan saya harus, badai itu membuat Anda terdampar dalam sebuah situasi. Saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan hal ini. Apa rencana Tuhan atas semuanya? Mungkin Anda bertanya, kenapa Anda harus berada dalam situasi yang sekarang ini? Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, seperti ini Anda terdampar. Ingat, ada satu hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Paulus. Itu terjadi. Demikian pula saat ini, selama ini Anda tidak memikirkan. Tapi percayalah, Tuhan sudah siapkan bagi Anda sesuatu. Kalau Anda lihat pasal ke-28, ayat yang pertama, saudara, situ dikatakan mereka terdapat di sana. Oh, puji Tuhan. Penduduk-penduduk mereka sangat apa? Ramah sekali di sana. Wah, semuanya ramah. Puji Tuhan. Lalu ada kejadian di sana. Paulus, saudara, digigit ular. Ya kan? Digigit ular. Ya, itu jenis ular, ya kan? Kalau bahasa sehari-hari disebut itu berarti ular derik, saudara ya. Ular derik, reto. Kalau sekali gigit, itu pasti hitungannya mungkin 8-9 detik orang sudah mati. Tapi Anda lihat di sini, ayat 5 dikatakan, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia, perhatikan, sama sekali tidak menderita sesuatu. Tangkap satu kata. Ada suatu mujizat yang menanti di tempat Anda sedang terdampar. Berarti saudara, di hari-hari ini engkau akan dibawa dalam situasi badai pandemi ini. Anda akan terdampar di sebuah situasi. Percayalah, Tuhan sudah berbicara pada Anda. Hai, ada mujizat, ada perkara ajaib yang sedang menanti Anda. Amin. Anda ada di sini. Dan yang luar biasa lagi, saudara, apa yang terjadi di sana?
Ternyata saudara, mereka ketemu dan dijamu oleh gubernur. Saudara, mereka disambut oleh gubernur. Dan ternyata orang tua dari gubernur ini, saudara, itu sakit. Coba kita lihat ayat yang ke-8 dan 9. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam. Publius itu gubernur. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. 9. Sesudah itu, peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Haleluya. Anda lihat, satu kata kunci. Ada keajaiban yang menanti di tempat di mana Anda terdampar. Tuhan membuat Anda dengan badai ini harus berada di sebuah situasi. Dan ternyata dalam situasi di tempat yang baru itu, yang engkau sepertinya dalam tanda petik engkau terdampar itu, ada keajaiban dari Tuhan yang sedang menanti. Saudara yang melihat tayangan live streaming ini, tabahkanlah hatimu. Jangan takut, sehelai rambut tidak akan jatuh daripadamu. Semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau tetap aman. Memang badai ini membuat Anda bingung dan tidak reda. Dan memang badai ini akan membawa Anda dalam situasi yang baru, yang membuat Anda atau bahtramu dalam tanda petik terdampar. Dan Tuhan sudah menantikan di tempat yang baru, situasi yang baru ini, keajaiban yang sedang menanti Anda. Haleluya. Apa itu keajaiban? Anda nanti yang akan tahu. Mujizat yang spesifik, masing-masing saudara berbeda. Keajaiban masing-masing keluarga berbeda. Tapi Tuhan sudah sediakan dalam situasi yang terdampar ini. Dan yang terakhir, saudara, ayat yang ke-10, Kisah Para Rasul 28 ayat 10. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Mereka, orang-orang di sana di Pulau Malta, di tempat mana mereka terdampar, ternyata mereka menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Untuk apa? Untuk menuju ke Roma. Ingat kembali, untuk mencapai sebuah tujuanmu, untuk sebuah rencanamu yang mungkin selama 3 bulan, 2 bulan ini tertunda. Tapi justru dalam situasi yang baru, di tempat yang baru yang tidak engkau duga, di mana engkau sepertinya terdampar saat ini, Tuhan justru menyediakan segalanya untuk melanjutkan yang tertunda tadi, dan Tuhan sediakan semuanya itu. Kau yang percaya katakan amin dengan keras di tempat Anda sedang duduk dan menonton pada pagi hari ini. Haleluya. Jemaat GBI Pasirian, Tuhan sedang berbicara pada Anda saat ini. Haleluya. Tuhan kuat berbicara pada Anda. Baik saat ini, saudara. Badai ini memang tidak bisa reda. Anda sudah berdoa. Demikian dari kisah ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan. Tidak semua badai itu Tuhan hadir dan lalu berhenti. Tapi terkadang badai itu sama Tuhan diizinkan, membiarkan bahtera hidup Anda dihanyutkan mengarah pada sebuah situasi. Tapi di tempat situasi itu, Tuhan telah menanti dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dan percayalah, rencana hidup Anda, tujuan yang ingin Anda capai, tidak akan pernah gagal. Anda pasti akan mencapainya. Doa Anda tidak pernah gagal. Engkau pasti mendapatkan hasil dari apa yang kau doakan selama ini.
Tuhan sangat mengerti. Tuhan tidak pernah menundanya. Walaupun seperti yang badai ini membuat semuanya itu tertunda, tapi sesungguhnya Tuhan justru menyediakan apa yang tidak pernah engkau bayangkan. Untuk engkau mencapai tujuan, Tuhan akan sediakan semuanya. Di mana? Di kondisi yang baru. Di mana? Di tempat di mana keluarga, pekerjaan, pelayanan sepertinya terdampak. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan biarlah engkau tetap tabah menghadapi badai ini. Tuhan Yesus menyertai Anda. Tuhan Yesus menjaga saudara. Tuhan memberkati.